Usaha itu bisa ditiru, ilmu bisa ditiru, tapi rezeki udah ada yang ngatur. Itu nggak ada yang bisa niru, Mas. Semua usaha saya yakin pasti ada jatuh bangunnya. Tapi kalau kita pas jatuh terus ganti usaha, biasanya kita nggak nemuin letak kesalahannya. Pemilik dari usaha jual beli sumber ikan Atalafis, jual beli ikan segala macam bibit dan konsumsi. Kita spesialisnya nila, bawal sama lele. Kita juga menyediakan ikan-ikan yang lain. Awal mulanya cuma manen terus dikirim ke pelanggan, tapi kita cuma partai besar aja. Tapi dari situ ikannya seringnya rusak, nggak sehat gitu. Jadi kalau dari manen langsung ke pembeli, langsung ke customer, biasanya ikan ada yang mati, ada yang sakit. Terus akhirnya kita buat tampungan di sini cuma tampungan sementara biar ikannya sehat baru kita kirim. Tapi lama-lama orang tahu kalau kita ada ikan nempil sekilo, 2 kilo kita layani. Akhirnya getok tular, jadi banyak yang tahu. Akhirnya sampai sini buat tempat buat kulakan yang pedagang-pedagang kecil-kecil gitu. Kalau basicnya saya sebenarnya pendidikan latar belakangnya dari D3 Teknik Elektro. Sering nyoba daftar ke sana ke sini gagal terus. Tapi kalau kerja ikut orang tuh kan kayaknya nggak bebas waktunya, nggak bisa fleksibel. Jadi harus dari pagi jam sekian sampai jam sekian. Waktu itu punya anaknya nggak keurus. Akhirnya bantu suami terjun ke sini, malah jadi semua ikut keurus. Kalau belajarnya kita otodidak, Mas. Jadi awal mula juga jatuh bangun itu udah biasa. Semua usaha saya yakin pasti ada jatuh bangunnya. Tapi kalau kita pas jatuh terus ganti usaha, biasanya kita nggak nemuin letak kesalahannya di mana. Jadi kalau pas misal kita mengalami kendala kayak gitu, kita pelajari kendalanya di mana, kita pelajari terus kita perbaiki lagi kayak gitu. Alhamdulillah sekarang setiap ada masalah kita bisa mengatasi. Kalau awal mula modalnya itu dulu kan kita cuman manen dari tani dikirim ke customer. Jadi kita modal awal cuma mobil. Awal mula kita mobil juga cuman nyewa, Mas. Cuman kan kalau dipikir-pikir mobil nyewa, yang buat nyewa itu mending buat ngangsur. Pertama punya mobil 1, akhirnya nambah lagi sampai sekarang kita armada punya 3. Kalau di ikan biasanya lebih ke sirkulasi air. Kalau sirkulasi airnya nggak bagus, ikannya nggak sehat kayak gitu, memang biasanya ada yang mati kayak gitu. Kalau cerita sedih pasti ada, Mas. Kalau kematian sekintal 2 kintal kayak gitu kan, kalau dulu awal-awal kita bingung mau nyari buangnya kemana kalau ikan mati, karena kita memang spesialisnya kita ikan fresh, ikan hidup. Memang sengaja saya nggak menyediakan freezer, takutnya nanti kita ngerusak kualitas yang ikan hidupnya. Kalau nanti kita sediain freezer, orang pesen nanti dikiranya dikasih ikan mati, padahal kita kan memang spesialisnya ikan hidup. Karakter ikan nila paling gampang sebenarnya kalau nila. Dia kalau asal nggak diusi-usi aja, dia nggak akan yang bermasalah. Karena inilah itu sebenarnya ikan air berhenti aja bisa, asal nggak banyak. Cuman karena kita sini tampungan bisa lebih dari 1 ton, jadi sirkulasi memang harus diprioritaskan. Kalau untuk perawatannya paling cuman ngasih makan aja, Mas, sehari 2 kali pagi sama sore. Kalau obat-obatan juga cuman kalau ikannya nggak sehat aja kita kasih obat, tapi kalau selama ikan sehat udah cuman pelet aja. Biasanya kalau paling sering kena jamur itu kalau pas musim hujan. Kalau penjualan pengiriman kita untuk bibit sampai Demak, sampai Semarang, Sragen, ke arah utara. Kalau pemasaran dulu awal mulanya kita nyetori pemancingan-pemancingan, ngasih sampel ikannya kayak gini. Kita yang datang, asalnya kita jemput bola. Tapi lama-lama kan kayak gitu, ya getok tular itu, Mas. Jadi dari omongan ini, oh ikan sana bagus, kayak gitu. Biasanya mereka yang udah punya kontak kita juga ngasih tahu temennya. Caranya menarik konsumen kalau kita dengan jaga kualitas. Karena kita keunggulannya ikan hidup, ya kita ngasih yang hidup. Terus untuk timbangan juga kita walaupun nggak ditunggu, insya Allah amanah lah. Kalau rugi itu ya paling cuman harus diikhlaskan, Mas. Soalnya kan kalau kayak gitu kan memang rezeki ya. Jadi ada kalanya kita rugi, tapi ada kalanya kita juga untung. Jadi mikirnya besok dapat ganti. Kita ikhlas sekarang, besok insya Allah dapat gantinya lagi. Kalau motivasi sebenarnya lebih ke manajemen sama mental, Mas. Jadi mentalnya nggak boleh sering down. Jadi kalau misal ada kendala kayak gitu ya kita pelajari benar-benar letak kesalahannya di mana. Usaha itu bisa ditiru, ilmu bisa ditiru, tapi rezeki udah ada yang ngatur. Itu nggak ada yang bisa niru, Mas. Kita itu asal ikhtiar, tawakal, sama doa itu nggak boleh telat. Terus tempat usaha juga bersih lah. Kalau prinsip hidup, kalau saya ya alhamdulillah kalau rezeki itu ada yang ngatur. Tapi kalau gaya hidup itu kita yang ngontrol. Jadi jangan mentang-mentang kita sekarang misal kita punya keuntungan 1 juta. Jangan mikir yang 1 juta itu mah ngecake cepet-cepet dikecake gitu,
enggak. Jadi kita harus bisa nyimpan memanage dari uang 1 juta itu untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi yang untuk pribadi kita di paling terakhir, insya Allah itu bisa ngumpul. Tapi kalau kita gaya hidup gengsi gede kayak gitu, memang uang seberapa pun akan habis.